Ada orang yang ngeklaim kan bahwa Yoshinkan itu baru masuk ke Indonesia 2014. Hello. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Masih bersama dengan Sensei Mark Hadiarjana, kita ingin lebih tahu lagi mengenai Yoshinkan itu seperti apa. Karena tadi dilihat sejarahnya menarik sekali ya. Dari awal Yoshinkan berdiri, terus Kancho Kyoichi Inoue ya, membuat sebuah pakem tersendiri untuk memudahkan latihan. Nah, mungkin bisa ceritakan lagi Yoshinkan itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi tadi balik lagi kan bahwa dulu tuh sebenarnya ada orang Indonesia yang udah bawa Yoshinkan ke sini, tapi dia nggak bikin dojo ataupun ke pola latihan seperti Yoshinkan. Mungkin yang tadi saya bilang secara teori mungkin pada saat itu Yoshinkan dengan Aikikai itu blur. Caranya sebenarnya hampir mirip sebenarnya gitu. Oh, dulu kan. hampir mirip. Dulunya hampir mirip. Nah, makanya kalau misalnya secara sejarahnya saya nggak pernah ngeklaim bahwa saya orang pertama Yoshinkan. Aikido Shodokan Indonesia adalah dojo pertama, betul, karena nggak pernah ada yang mendirikan dojo Yoshinkan di Indonesia. Dan diakui di buku Total Aikido ya. Dan di buku Total Aikido itu ada gitu kan. Ya. Ada nama saya Mark Hadiarja dan Shodokan Indonesia pada saat itu gitu kan. Jadi makanya akhir-akhir ini kalau nggak salah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, ada orang yang ngeklaim kan bahwa Yoshinkan itu baru masuk ke Indonesia 2014. Hello. Karena maksudnya ya, kalau kita emang kita merasa kita orang beradab dan berbudaya, histori itu jangan diubah. Kita harus tetap akui ya. Pada saat saya keliling awal-awal sama teman-teman Aikikai, mereka pun sendiri yang ngomong, "Mak, kamu harus ketemu sama," saya lupa namanya Pak siapa ya. Dan sayangnya saya waktu itu nggak ada kesempatan karena beliau waktu itu sakit. Udah gitu pada saat saya mau ada kesempatan, dia keburu meninggal. Ya, jadi saya nggak ada kesempatan untuk benar ketemu muka, dan itu saya cukup menyesal gitu. Karena kalau saya bisa ketemu beliau dan dengar cerita beliau, sehingga secara historikal pun lebih akurat lagi. Ya, kenapa pada saat itu misalnya dia memutuskan nggak membuka dojo atau tetap latihan cara yang old school, atau dianya nggak mendalami lagi dan sebagainya. Saya pengen tahu, tapi sekarang itu penjelasan itu hilang. Ya, makanya pada saat kamu ngomong ke saya, "Mark, yuk kita bikin interview ini, why not?" Karena artinya kan ada jejak digital atau historical yang terekam. Ya, betul kan, cerita ini masih ada gitu, nggak akan terputus begitu aja. Itu. Nah, makanya sejak dari 2001 Yoshinkan masuk Indonesia ya, kita berkembang terus. Pada saat itu mungkin di Bandung kita ada sekitar 3 dojo ya. Terus udah gitu berkembang ke Jakarta ya. Terus kebetulan juga ada salah satu Bandung sebagai kota pelajar. Waktu itu ada Robi yang sekarang juga tinggal di Padang, lagi mencoba buka dojo di Padang juga. Dan ya kita coba berkembang terus di Indonesia itu. Ya. Lalu bagaimana tadi kan cerita tentang Kancho Kyoichi Inoue nih. Boleh cerita dikit? Ini kan sejarahnya yang saya tahu kan Yoshinkan ini ciri khas itu adalah masternya tuh Gozo Shioda ya. Dulu boleh cerita sedikit nggak dulu seperti apa sih? Saya pernah beliau meninggal tahun 2004 ya kalau nggak salah. Siapa? Gozo Shioda. Nggak, Gozo Shioda 94. Oh iya 94. Jadi memang murid beliau langsung itu Kancho Kyoichi Inoue itu yang menjadi apa namanya? Yang pertama ya. Jadi gini, pada saat itu banyak orang suka nanya gini, kenapa Yoshinkan Aikido itu
nggak berkembang cepat seperti Aikikai. Ya. Padahal kalau nggak salah tahun 50-an pada saat mereka dapat kontrak dari polisi anti huru-hara, itu perkembangannya cukup luar biasa. Yoshinkan Aikido itu sponsorshipnya banyak, dojonya besar, muridnya banyak, uchideshi-nya banyak. Uchideshi itu adalah living in student. Jadi dia full time student yang emang mendedikasikan dirinya untuk latihan Aikido. Mereka bangun pagi ya Aikido, tidur ya Aikido, seperti itu. Ya, nah kenapa nggak berkembang cepat? Karena pada saat itu yang saya tahu ya, dengar cerita dari Inoue Sensei, dari Jotambu Sensei dan sebagainya, Goso Shioda concern dia cuma satu. Dia pengen bikin dojo dia a good dojo dan uchideshi dia the strongest one. That's it. Dia nggak mikirin mengenai perkembangan organisasinya, mengenai pelebaran sayap ke luar negeri, bla bla bla. Dia nggak mikirin. Ya, dia pokoknya mikirin, pokoknya gimana uchideshi gua adalah the best of the best. Dojo gua adalah the best of the best pada saat itu. Tapi ya kembali lagi, the legends of sihan-sihan yang sekarang ada di Yoshinkan Aikido, Takeno Sensei, Inoue Sensei, zaman dulu yang ngebuka Yoshinkan Aikido di North America, itu apa di Amerika, itu Kushida Sensei, ya, yang sekarang beken juga Toshishiro Obata Sensei, ya, yang dia juga sekarang di LA, beliau juga nemuin Shinkendo dan dia juga main film ya di Teenage Mutant Ninja Turtles, pokoknya yang jadi orang jahat aja ya, itu selalu itu beliau. Terus Chida Sensei, ya, udah gitu di luar itu sebenarnya ada generasi non Jepang. Yang juga satu generasi dari orang-orang tersebut, Robert Mustard Sensei, ya. Salah satunya yang saya cukup hoki juga Jotambu Sensei, ya, Jacques Paye Sensei, ya, Muguruza Sensei, terus udah gitu ada Gadishore Sensei. Ini adalah generasi old school tuh, yang dimana pada saat itu Goso Shioda bener-bener ngegembleng uchideshinya untuk menjadi pedang yang paling tajam. Ya, benar-benar yang orang bilang bahwa iron sharpens iron tuh emang benar-benar pada saat itu seperti itu, gitu. Ya. Nah, sampai suatu saat saya pernah mendengar di beberapa artikel bahwa Yoshinkan style itu adalah Aikido garis keras atau hardcore. Ya. Nah, bagaimana pendapat saya tentang itu? Iya dan enggak. Iya. Sebenarnya iya dan enggak ya. Mungkin iyahnya gini, seolah-olah garis kerasnya adalah mungkin cara pola pelatihan kita. Karena pada saat itu kembali lagi secara historikal, Yoshinkan dapat kontrak melatih polisi anti huru-hara. Oh iya. Ya, cara kita melatih misalnya sipil dan kepolisian atau militer pasti berbeda dong. Ya, nggak mungkin disamakan. Nah, terus juga di Yoshinkan Aikido ada program namanya Sensutei. Sensutei ini adalah program si polisi anti huru-hara ini, dan kalau misalnya non polisi mau ikutan bisa, tapi harus 1 tahun. 1 tahun apa? Ikutannya. Kalau satu tahun nggak boleh quit. Kalau quit ya udah dianggap nggak lulus. Itu tiap hari latihan. Tiap hari latihan. Itu kalau nggak salah requirement-nya 1 hari itu 6 jam. Latihan. Kayak makan dong pagi siang sore ya. Yes. Jadi itu ada beberapa kelas yang mereka nggak bisa nggak datang. Oh wajib. Oke. Ada beberapa kelas yang itu wajib. Gitu. Termasuk ada kelas namanya kelas Seiza, kelas duduk. Duduk. Jadi kan kelasnya kan kurang lebih sejam. Jadi nanti mereka ngadap ke Kamiza, ngadap ke yang biasa yang ada foto dan sebagainya. Mereka bilang Rei, ya, hormat. Udah gitu ada yang teriak Hajime, mulai. Udah gitu udah kayak meditasi antara merem atau apa segala macam, diam segala macam, tapi duduk harus tetap tegap. Duduk tegap. Seiza. Udah sejam. Nanti ada yang bilang Yame. Udah gitu hormat lagi, Rei, selesai. Bagi Anda yang pengen tahu Seiza itu seperti duduk di antara 2 sujud ya. Nah, bagi Anda yang mungkin praktisi bela diri, coba tulis di komen, saya ingin tahu berapa lama Anda pernah melakukan Seiza paling lama gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya semak, biasanya mereka itu berapa lama mereka bisa duduk seperti itu? Wah, nggak lama. Gini. Pernah paling lama? Gini. Soal bisa paling lama itu nggak aneh. Kalau udah duduk lama dan langsung berdiri itu yang aneh. Dan saya cuma melihat ada 2 orang yang bisa melakukan hal itu. 3 orang. 3 orang. Inoue Sensei,
Iya. Chida Sensei sama Saburo Takashima Sensei di Jepang. Saya cuma melihat 3 orang ini yang udah duduk lama. Kita ngomongin lama tuh 45 menit, 50 menit dan 60 menit gitu ya. 50 menit sampai sejam ya. Tahu dipanggil gitu kan. Kita langsung teriak, "Os, berdiri aja." Jalan biasa aja. Jalan biasa aja. Itu kesemutan. Ya, tapi jalan biasa loh. Bisa. Karena saya pernah waktu itu nemenin salah satu senior saya ujian kenaikan tingkat di Jepang ya. Saya itu jadi UK kedua. Ini tahun 99 atau 2000 saya lupa. Ya, antara 2 tahun itu saya ke sana. Terus saya harus duduk seiza. Itu saya duduk seiza itu cuman kayaknya 12 menit. 12 menit. Cuma 12 Tapi menit. terasa lama kayaknya ya. Ya, terasa lama tuh. Tahu-tahu dipanggil kan. Oke, Us. Itu berdiri. Itu kaki itu nggak kerasa. Maksain lari, ya. Tapi kaki udah nggak kerasa. Itu. Jadi dipaksa untuk si kaki itu bangun. Iya, Gitu. iya. Karena emang asli kaki itu nggak kerasa apa-apa. Udahan grading, dipanggil sama Inoue Sensei ke kantornya. Saya dimarahin. Karena Nggak boleh kayak begitu. Gimana kalau ankle-nya ini keseleo? Oh. Karena kakinya nggak kerasa, kakinya ngeprek-ngeprek gitu, Oh, nggak kerasa kan? gitu, Kan ya. dipaksa untuk step, tapi kan nggak kerasa apa-apa. Gitu. terus gimana caranya? Itu kan di luar kuasa kita kadang-kadang bisa kayak gitu. Ya itulah latihan. Harus kita, latihan itu. kita harus bikin lomba Seiza kalau kayak gitu. Iya. Aduh. Tapi kan ya Allah bisa karena biasa kan. Iya. Ya itu kalau nggak dibiasain sih emang berat. Jadi Gitu. itu ya apa budaya-budaya latihan itu yang membuat Betul. hardcore. Jadi bukan karena kelasnya itu bukan. Sebenarnya sih enggak sih, karena kita ngomong kalau sekarang ngomongin Aikido itu konsepnya keras dan berarti mengkontradiksi. Mungkin cara latihannya keras dalam arti tadi ya, seiza sejam atau kalau misalnya di kelas Sensutsu itu backfall jatuhan ke belakang 100 kali itu udah biasa, Ki. Backfall 100 kali. Heeh. Zaman dulu kita latihan di Dago berapa kali, Ki? Iya, sejumlah orang dikali 10. Nah, itu kan. Yang Ya. latihan 12 orang, 20 orang 200 kali berarti kan kali 10. Betul. Gitu. Gila. Jadi itu hal-hal yang biasa dan itu yang saya alamin pada saat saya latihan juga. Gitu kan. Tapi kembali lagi makin kesini generasi milenial ini rada-rada beda Ya. Kita jangankan ngomong misalnya yang latihan 12 orang 10 kali berarti 120. Jangan ngomong ke 120 dulu. 10 kali aja kadang besokannya ada yang nggak datang lagi. Iya. Ya. Disetak dikit nggak datang lagi. Iya, betul. Itu gitu betul. kan. Jadi emang generation gapnya beda gitu kan. Nah, balik lagi ke Yoshinkan yang zaman dulu. Tadi backfall 100 itu udah biasa. Dan instrukturnya nggak peduli. Mau punggungnya berdarah, mau misalnya lu bahu lu sakit segala macem, ya pokoknya kalau hitungannya belum beres, lu lakuin aja. Nah, itu yang mungkin hal ini yang disebutnya, oh kayaknya Yoshinkan Aikido ekstrim banget ya, keras banget ya gitu kan. But again, kalau saya lihat lagi, gimana caranya kita bisa melatih sesuatu yang soft, kalau kita nggak tahu apa yang keras, kita nggak akan pernah ngerti gitu. Ya kita harus tahu, ya kita nggak akan tahu panas kalau kita nggak tahu dingin. Sama juga kebalikannya, gitu. Dua hal ini menurut saya juga penting, gitu kan. Nah, dan pada saat itu ya si latihan tersebut pola kayak militernya ini ya ke bawah-bawah, ya kesana kemari, gitu kan. Itu. Wow, luar biasa ya. Jadi itulah. Jadi kalau dikatakan keras ya memang bela diri keras ya. Nggak ada bela diri lembut. Ya sebenarnya gini ya. Kalau kita ngomongin keras nggak keras, tergantung persepsi ataupun definisi ya. Tapi sekarang anggap kata gini, Ki, kita latihan bela diri. Kembali lagi kalau kita ngomongin bahasa Inggris, martial art. So ada martialnya, ada artnya. Ya satu dan lain hal nggak bisa dua-duanya ini cuman martial doang, nggak cuman art doang. Ya nggak make sense buat menurut saya. Kembali lagi yang kita pelajari adalah teknik bela diri. Teknik bela diri. Ada teknik dan harus bisa membela diri. Nah sekarang kalau cara kita latihan, kamu mukul saya 10% dengan 10% power. Oke, karena saya pemula itu make sense. Safety issue dan sebagainya. Lama-lama saya udah ngerti. Masa kamu tetap mukul 10%? Karena di jalanan nggak ada yang mukul saya 10%. Atau dulu, betul. Ya. Atau begitu ada saya mau dipukul, terus saya ngomong, bentar ya. Pukulnya 10% aja ya. Jangan 100% ya. Takut sakit. It doesn't make sense, Ki. Ya. Tapi untuk kamu, untuk bisa ngeblok
dengan benar, ya orang tersebut harus ngelempar 110% atau 150%. Iya, harus serius ya di Betul. latihan. Dan kalau saya bisa ngeblok sesuatu yang 120%, 150%, saya makin pede dong. Oh iya. Betul nggak? Ya. Nah ini, jadi sebenarnya mau ngomongin apakah perlu latihan keras? Perlu saya rasa. Apakah perlu setiap hari? Mungkin enggak. Apakah perlu nggak latihan soft? Perlu. Apakah perlu setiap hari latihan soft? Enggak juga. Disinilah si instruktur harus bisa ngasih judgement yang benar. Ya, karena kalau tiap hari makan nasi juga kadang bosan ya, pengen ada kentang, pengen ada ubi dan sebagainya gitu kan. Itu. Mau nanya lagi nih, masih berkaitan. Sempat ada dari suatu artikel dari apa nih mengatakan bahwa di Aikido tidak ada pukulan. Saya lupa lah itu dari artikel atau dari orang yang mengatakan bahwa Aikido tuh nggak ada pukulan. Nah itu benar nggak sih? Gini, kalau misalnya kalau kita ada baca, kita ngomongin artikel ke artikel, ya kalau kita baca quote-nya Murahei Ueshiba, quote-nya Gozo Shioda, ya disebut semua teknik Aikido dimulai dengan atemi, which is pukulan. Pukulan. Ya, jadi kalau mau ngomong Aikido nggak ada pukulan, then it doesn't make sense. Karena kita jangan ngomongin cuman Aikido tok ya, Ki ya. Kalau kita ngomong bahwa Aikido fokusnya di kuncian dan bantingan, saya setuju. Ya, untuk bela diri Aikido tok. Tapi kalau kita ngomongin kita lagi membela diri di jalanan, apakah harus pakai Aikido? Enggak lah. Sikonnya apa? Tiba-tiba ada kayu, saya ambil kayu, Ki. Bener nggak? Iya. Ya. Kalau situasinya tiba-tiba ada satu orang rese, kamu datang, teman-teman saya datang, ya kita keroyok. Iya. Bener kan? Situasinya apa dulu gitu? Karena menurut saya, misalnya saya belajar Aikido, saya belajar Karate, saya belajar Taekwondo, ini hanya adalah kosakata saya. Sehingga pada saat saya bercakap-cakap dengan seseorang, kosakata tersebut bisa keluar. Tapi kalau saya nggak mempelajari kosakata tersebut, momennya ada, pasti saya terbata-bata dong. Yeah. Karena saya bingung. Mau Kamu ngajak ngobrol saya politik, saya nggak punya jargon-jargon politik. Pasti saya terbata-bata. Dan itu pun sama menurut saya. Pada saat saya harus mukul, saya harus bisa mukul. Pada saat saya harus nendang, saya harus bisa nendang. Pada saat saya bisa ngunci, daripada saya injak-injak orang yang babak belur, mungkin saya kunci kali. Ya bukan saya injak-injak sampai meninggal gitu, ngerti nggak? Iya, Gitu. ngerti. Tapi kalau kita konsentrasi ngomongin Aikido, apakah Aikido bela diri yang mengutamakan kuncian dan bantingan? Setuju. Tapi apakah tidak ada pukulan? Saya nggak setuju. Ya, karena kalau untuk kita berlatih, ceritanya kan saya harus ngunci orang. Orang kan biasanya nyerang antara pegangan atau pukulan. Terus saya dipukul. Kan kamu harus mukul saya kan? Tapi kamu sendiri nggak bisa mukul. Terus gimana saya tahu bahwa kamu mukul saya benar? Janjian. Itu gitu. Aduh. Gitu Ki. Iya. Nah, tadi di awal-awal sekali ya, kalau tadi yang melihat dari awal sekali pembicaraan dan saya semak, dikisahkan saya semak itu mencari ilmu bela diri, tapi ditawarin oleh temannya, tapi ditanya dulu nih, ini bela diri yang apa nih, yang pakai laser bukan? Nah, boleh tahu nggak nih pendapat saya semak mengenai yang lagi rame dulu nih kemarin di Lampung, nih orang memukul durian, tiba-tiba batu yang di bawahnya sampai pecah gitu. Menurut saya semak bela diri seperti itu gimana? Saya nggak mempelajari bela diri seperti itu, jadi saya kurang tahu ya Ki ya. Tapi saya pernah ngelihat ada salah satu guru silat di luar negeri ya, yang sebenarnya dia menjelaskan cukup make sense bahwa badan kita di posisi tertentu itu karena kontraksi si ototnya itu begitu tepat, seolah-olah kayak punya ilmu kebal. Jadi dipukul besi, dipukul kayu, batok kelapa dipukul ke kepala, ke muka dan sebagainya. Oke, tapi emang cara dia menjelaskan itu kalau kita mengkontraksi si otot dengan posisi tengkorak kita benar, itu tuh kita seolah bisa kayak kebal. Ya si otot tuh melindungi badan kita. Which saya orangnya cukup logis ya. Jadi buat saya itu masuk akal sehat saya. Tapi kalau kamu misalnya nanya, Mak, tapi kan seharusnya di sekeliling badan kita ini ada suatu energi yang melindungi. Itu saya nggak ngerti. Ngerti nggak? Kalau itu saya nggak ngerti ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke yang tadi mukul durian, batunya pecah and so on.
Well, saya nggak ngerti Ki. Ya. Oke. Tapi kembali lagi gini, kita sebagai praktisi bela diri, pertanyaannya apakah kita bisa jujur ke diri sendiri? Ki? Iya, iya. Tahun 2001 waktu saya buka dojo, motivasi saya membuka dojo itu bukan mau jadi terkenal, bukan punya ambisi, gue jadi yang pertama dan sebagainya, enggak. Motivasi pada saat saya itu adalah saya udah tahunan latihan, kalau saya nggak latih, ini ilmu hilang. Tujuan utama saya pengen bisa berlatih Ki. Sampai sekarang, ya, dan menularkan pola latihan ini ke orang lain bahwa ini asik loh, ini seru loh, you know, a lot of stuff that we can do gitu, ya. Cuman itu doang, ya. Tapi kembali lagi namanya kita berlatih, saya selalu ngomong kan sama murid-murid saya dan semuanya, saya ngomong, keep me honest, if it doesn't work, ya. Karena apa artinya? Oh, ternyata teknik saya yang ini saya belum kena nih, berarti saya harus latih lagi. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita jujur ke diri sendiri? Ya. Kalau kita nggak jujur ke diri sendiri, nanti di lapangan nggak mungkin kan bisa. Betul. Dan nantinya jadinya apa? Yaitu kalau saya selalu berpikirnya nanti kalau di lapangan gimana terjadi sesuatu Ki? Ya. Karena di lapangan there is no fair fight. Ya, Nggak ada, betul. Ki. No fair fight. Kamu, saya hadapan-hadapan sama kamu nih. Di belakang saya bisa udah sekampung. Yang ngebelain kamu kan? Bawa parang, bawa kayu, bawa bata. Bener nggak? Ya, there is no fair fight. Terus saya mau ngomong, sorry kok begini sih? Nggak bisa dong kayak begini. Wasit mana wasit? Lempar anduk. Waduh, nggak ada men. Ya, ada alasannya kenapa sekarang misalnya kita ngomong pertandingan ya. Iya. Kita mau ngomongin pertandingan yang disebutnya zaman dulu UFC disebutnya no rules. No rules pun ada rules. Iya. Boleh melakukan small circle jujitsu? Kuncian jari? Nggak boleh. Nggak boleh. Kuncian pergelangan tangan lagi berdiri nggak boleh. Ya, kuncian sikut lagi berdiri nggak boleh. Ya, colok mata, pukulan ke leher nggak boleh. Sedangkan kalau kita misalnya di lapangan itu semua yang paling efektif. Iya betul. Ya, kenapa dibikin ring? Supaya penonton nggak bisa nyerang ke lawannya. Betul nggak? Ya, kenapa ada wasit untuk mencegah cedera yang berlebihan? Kenapa coach bisa ngelempar anduk untuk bisa berhenti? Lagi di jalanan siapa yang mau lempar anduk? Ki? Iya. Udah KO lah. Iya, nggak ada. Ya, kita teriak-teriak ampun juga Nggak dilepas. Namanya mob mentality. Begitu udah ngeliat begitu, yang ada diinjak-injak lagi. Ya, makanya kenapa bukan tanpa apa ya menjelekkan bela diri yang misalnya mainnya di bawah, tapi kalau kita lagi tiduran di bawah, mob mentality diinjak Ki. Kita ngomongin mob mentality ya, jangan ngomongin 1 lawan 1. Ya, karena kalau di jalanan nggak ada kata-kata 1 lawan 1. Pasti selalu 1 lawan 5, 1 lawan sekampung. Itu karena mob mentality. Itu. Ya luar biasa. Jadi aduh apa ya, semua tergantung situasi dan kondisinya juga ya. Betul. Oke, kita coba cek lagi. Cek dulu pertanyaannya. Oh ya, tentang film belum dibahas. Sensei, tau nggak? Sensei itu pernah dibilang mirip Joe Taslim. Pernah juga dibilang mirip Marcel Sihaan. Dan sebenarnya Sensei itu pernah masuk film kan ya? Ya, nggak sengaja. Boleh diceritain nggak mungkin filmnya apa dan bagaimana bisa masuk di film itu? Jadi waktu itu kita tuh dikontrak sama Polda Metro Jatanras tahun 2016 itu. Nah pada saat itu kita ngelatih pasukannya Jatanras 2 kali seminggu. Nah kebetulan Jatanras tersebut adalah pasukan yang menghentikan bom Tamrin. Yang rame itu ya? Nah, rame, betul, dulu ya. betul. Nah karena waktu itu saya inget banget tuh, kita baru beres latihan, kita lagi rehat tuh, ya teman-teman juga lagi rehat. Tiba-tiba ada 1 orang terima telepon, langsung siap kemana siapa? Langsung dia ngomong berangkat, dia bilang ganti baju harus berangkat. Wah saya pikir ada apa? Ya mungkin tugas lain. Udah aja saya pulang biasa. Begitu nonton TV itu teman-teman lagi di lapangan, baru beres latihan tuh. Itu. Nah, anyway, besokannya kan udah beres segala macam latihan, cerita lagi mereka, wah gila bang, itu dia bilang kemarin ini situasi gini. Nah ternyata karena situasinya itu sangat spesial, dibikinlah film. Ya. Namanya 22 menit. 22 menit. Betul. Nah waktu itu kebetulan
kasubditnya kontak saya, dia bilang, Mak, kamu harus ada di film. Saya bilang, Bang, kenapa? Saya bilang gitu kan. Lah kan kamu yang ngelatih. Itu kan anak-anak kan dilatih Aikido gini-gini, kamu harus ada di film itu dan sebagainya. Saya bilang, Bang, saya tuh bukan aktor. Saya bilang gitu kan. Saya cuma pelatih bela diri. Saya nggak bisa acting. Nggak usah. Pokoknya sebagai pelatih bela diri gini-gini. Pokoknya kamu harus ada di sana. Akhirnya saya dan beberapa murid senior Aikido Shodokan Indonesia dan unit Real Jatan Ras ya masuk ke satu scene, kurang lebih ada 20 detikan lah. Di situ kita lagi latihan Aikido gitu, sama aktor utamanya. Dia itu benar-benar menggambarkan situasi pada saat itu juga dong. Ya situasi scene lagi latihannya lah bagaimana gitu kan gitu. Jadi ceritanya si aktornya lagi latihan Aikido, banting terus dia mandi gitu kan gitu. Oh, I see. Menarik sekali ya. Jadi ini membuktikan juga latihan Aikidonya efektif lah ya. Ya, karena gini, Aikido ini kan yang kita latih buat militer itu sesuatu yang praktikal. Ya, kita bisa adjust mau ngelatihnya ini ke siapa. Ya, karena ibaratnya sama kayak kita ngomongin misalnya sastra lah. Ya, kita ngomongin sastra Indonesia. Kalau kita misalnya kamu mau latihan gimana cara nulis, pasti saya ajarin sastranya dulu kan, gimana cara nulis. Tapi kalau ada orang saya cuma yang penting saya bisa pergi ke restoran Padang order, ya nggak usah saya ajarin sastranya dong, bener nggak? Ajarin aja kosakatanya, yang cepatnya, gitu kan? Itu kurang lebih. Jadi memang metode pelatihannya berbeda mengikuti kebutuhannya. Betul. Ya itu saya ingat banget waktu di Jatan Ras itu saya pernah wawancara ngobrol lah ya sama salah satu yang aktivitas. Gimana Mas latihan? Oh ya seneng, kenapa? Sebelumnya saya dikasih bela diri itulah katanya. Saya dilatih nendang terus dari awal gitu kan. Tapi nggak mungkin dalam situasi realnya dia tiba-tiba langsung nendang tinggi ke kepala gitu. Betul. Jauh banget dari kenyataan. Akhirnya makanya dia katanya enjoy ikut Aikido karena dilatihnya pun mungkin berbeda sama latihan di dojo ya. Betul, emang beda. Karena kan gini, kalau kita namanya sekarang buat unit militer, pasti selain teknik ada strategi. Gimana sih cara kita misalnya melumpuhkan lawan yang emang kita anggap berbahaya? Ya, strateginya gimana? Berdirinya di mana? Ya, secara psikologisnya harus bagaimana? Teknik yang efektifnya apa? Kalau dia megang senjata, apa yang harus dilakukan dulu? Cara melumpuhkannya, cara ngontrol dia jangan sampai dia babak belur. Karena setahu saya kalau kita militer, polisi ataupun security tidak boleh menggunakan kekerasan yang berlebihan. Kalau nggak kita bisa dituntut balik kan? Tuntut balik. Zaman sekarang lagian. Karena pengalaman saya dulu kerja security di Australia, kita nggak boleh tuh menggunakan kekerasan berlebihan. Walaupun misalnya orangnya megang kayu nih, kita nggak boleh megang kayu juga. Karena diasumsikan kita udah mengerti bagaimana membela diri dan cara mencegah, kita harus tangan kosong. Kalau ternyata kita megang kayu juga, dia babak belur, dia nuntut balik. Malah kita yang kena. Kita yang kena. Itu. Ya. Ini yang memang kadang-kadang perlu diketahui ya, karena di sana, di luar sana, mungkin di negara mana gitu suka ada kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Karena kayak saya pernah pengalaman, saya ngajar satu militer ya. Terus waktu itu saya ngomong, ini ada strategi. Saya bilangnya strateginya kita kalau misalnya mau melumpuhkan lawan minimal misalnya 3 orang. Terus jawabannya begini, Sensei, saya berani kok 1 lawan 1 juga. Kenapa saya harus bertiga? Saya bilang bukan soal berani nggak berani, tapi bagaimana istilahnya memadamkan api dengan cepat. Oh, I see. Ngerti ya? Jadi konsepnya beda. Kalau kita ngomongin 1 lawan 1, berani nggak berani seperti seolah-olah di pertandingan di ring. Tapi ingat, fungsi ring itu mencegah biar orang sekampung nggak nyerang kita. Kalau di jalanan kan ada kemungkinan orang sekampung. Ada kemungkinan. Jadi begitu ada api yang kecil pun, ini padamnya harus cepat. Nah, konsep itu aja saya perlu mengubah mindset mereka kurang lebih 3 bulan. Bahwa it's okay 3 lawan 1 itu, 2 lawan 1, 5 lawan 1. Ya karena api ini harus cepat padam. Karena fungsinya kita memadamkan langsung mengamankan. Makanya programnya disebutnya P2, pengamanan dan pengendalian. Bagaimana mengamankan dan kita kendalikan. By the way, bicara tentang pengamanan dan pengendalian, yang saya dengar Sensei Mark itu kan berlatih dengan Sensei Joe, di mana Sensei Joe itu terkenal juga bouncer ya. Boleh cerita nggak mungkin tentang Sensei Joe? Jadi dulu waktu saya latihan sama Jotabo Sensei, itu saya nggak tahu beliau tuh kerja security juga, kerja security malam. Nah, tahun 98 kalau nggak salah, 98 awal 99 kalau nggak salah. Terus waktu itu dia nanya saya, kamu mau kerja nggak? Mau ini nggak? Mau apa? Make money nggak gitu kan? Ngapain? Dia bilang,
bantuin, gue nih ada orang yang nggak bisa kerja, dia bilang gitu, ada yang kosong, lu mau nggak gitu kan. Kayaknya waktu itu malam itu saya dicoba dulu kan, jadi waktu itu cuman kayak part time dulu. Ya udah, saya bilang saya mau nyobain. Ya udah, datang jam segini gitu. Jadi kan. bouncer juga, Jadi Bang? bouncer. Saya bantuin. Dia jelasin prosedurnya gini, prosedurnya gitu, strateginya gini. Kalau ada apa, cara tutup pintu, terus misalnya exit di mana dan sebagainya. Tugas kalau di dalam ngapain, tugas di luar ngapain dan sebagainya gitu kan. Nah waktu itu udah saya kerja sekali dan ternyata waktu itu kayaknya saya oke lah ya, makanya jadi rutin tuh. Tapi saya karena waktu itu hampir setahun setengah lah kurang lebih rutin, saya belajar banyak lah. Gimana caranya kita berinteraksi di lapangan, gimana caranya kita sebagai security berkomunikasi ya, strategi dan sebagainya. Karena sebenarnya strategi nomor satu, senjata nomor satu sebagai security itu bukan ilmu bela diri, Tapi komunikasi. oh, Ya, kebayang Ki, saya ketemu orang Australia, ngobrol, dia ada yang ngeblok exit, saya ngeliatnya begini, segitu gedenya Gila, orangnya, ya gede banget kan, kebayang ngomong gini. Tapi selama kita bisa komunikasi dengan baik dengan mereka juga nurut, ya, bahwa oh ya mereka ngerti bahwa exit nggak boleh diblok dan sebagainya gitu kan. Jadi itu hal yang pertama gitu kan, itu ya. punya kisah-kisah menarik nggak selama bertugas menemani Sensei Jo itu? Waktu itu sih ada satu hal yang Sensei Jo sangat kagum sama diri saya. Jadi pada saat kita kerja itu kan kita selalu pasti ngopi. Ya kita selalu beli cafe latte. Ya cafe latte. Nah pada saat itu cafe latte dia selalu ngisi tiga pak gula. Buat kopi dia. Saya ngisi 6. Dia bilang gila, gue pikir gue doang yang demen apa kopinya manis, ternyata lebih manis. Gitu. Tapi kalau lihat Aikido dipergunakan itu di klub ya atau apa? Di klub, di bar. Di bar ya. Bar. Berarti kalau digunakan di bar itu benar-benar menunjukkan istilahnya bar aja menggunakan orang Aikido gitu. Berarti itu juga menjelaskan bahwa Aikido it works gitu ya. Pada saat itu Joe Tambu Sensei itu the smallest security guy di Melbourne. The smallest guy. Ya. Dan makanya waktu itu banyak Sensei Joe juga banyak ngelatih ke security personnel, ke militer juga di Australia. Kenapa? Karena ya kalau emang orang segede dia bisa kerja puluhan tahun sebagai bouncer dan survive, berarti emang efektif dong. Iya. Betul kan? Itu gitu. Oh. Ya. Makin penasaran dengan sosok Sensei Jo, nanti mungkin akan ditampilkan dalam video-video berikutnya di OS TV. Oke, mungkin terima kasih Sensei Mark atas kedatangannya ke sini. Terima kasih banyak Ki. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga ini juga akan berguna bagi teman-teman yang menyaksikan. Mungkin bisa menyampaikan juga kalau viewer saya yang mau mengetahui lebih lanjut tentang Aikido Shudokan Indonesia kemana ya? Mungkin bisa lihat ke websitenya www.aikidoshudokanindonesia.com ataupun ke Instagramnya Aikido Shudokan Indonesia. Oke, silakan langsung mampir saja di situ. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, dan pastikan Anda mengikuti karena kita akan bahas lebih banyak tentang bela diri lainnya. Oke, sekian dari saya dan Sensei Mark. Stay safe and healthy. Os.